Halo Indonesia. Berikut ini tata cara penarikan data peserta didik PAUD untuk calon penerima BOP bagi admin kabupaten kota pada aplikasi Simdak BOP PAUD di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Fungsi dari penarikan data ini adalah untuk menentukan satuan pendidikan dan peserta didik yang akan menerima dana BOP PAUD. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Simdak pada laman ini, app.paud-digmas.kemdikbud.go.id. Ketik nama user dan password sesuai akun kabupaten kota, lalu tekan tombol masuk. Lalu, klik pada BOP PAUD sesuai jenis bantuan yang akan dilakukan penarikan data. Pilih penarikan data Dapodik, pilih provinsi, pilih kabupaten, lalu pilih tahapan penyaluran, lalu klik atau pilih tampilkan. Tunggu sampai proses selesai, nanti akan muncul daftar satuan pendidikan yang telah melakukan input data sebelum batas penarikan sesuai juknis. Setelah seluruh rekapitulasi satuan pendidikan tampil, selanjutnya klik Save di sebelah kanan atas untuk mengunduh file rekapitulasi satuan pendidikan yang akan menjadi calon penerima bantuan dan data peserta didik yang duplikat atau ganda. Sistem dari aplikasi akan langsung menyaring atau filter bagi satuan pendidikan yang kurang syarat penerima bantuan sesuai juknis. Silakan buka file Excel unduhan tadi, lalu akan muncul rekapitulasi satuan pendidikan yang sudah disaring oleh sistem. File ini sudah melakukan penyaringan data jumlah peserta didik dengan catatan untuk BOP PAUD minimal 9 orang. Akan tetapi, bagi daerah 3T, ketentuan ini tidak berlaku, seperti tercantum pada juknis. Silakan verifikasi dan validasi data duplikat di setiap satuan pendidikan yang terdeteksi oleh sistem, dan sesuaikan dengan data real di setiap satuan pendidikan. Apabila sudah proses verifikasi dan validasi, lalu hilangkan beberapa tulisan pada catatan yang ada pada file, atau silakan copy manual ke file lain sebagai lampiran surat keputusan penetapan satuan pendidikan penerima bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP per tahap. Bagi Bapak Ibu yang berada atau termasuk daerah 3T, maka bagi satuan pendidikan yang tidak termasuk pada file unduhan dari aplikasi Simdak karena kurang dari ketentuan juknis, yaitu minimal 9 orang peserta didik, maka Bapak atau Ibu silahkan tambahkan manual satuan pendidikan tersebut untuk ditambahkan pada lampiran surat keputusan kepala daerah tentang satuan pendidikan penerima bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP per tahap tersebut. Perlu Bapak Ibu selalu perhatikan bahwa surat keputusan penetapan satuan pendidikan penerima BOP adalah surat keputusan penetapan untuk per tahap sesuai ketentuan juknis. Apabila Bapak Ibu dari kabupaten kota sudah melakukan proses realisasi BOP, silahkan segera untuk melakukan pelaporan pada aplikasi Simdak. Caranya adalah: pertama, buka aplikasi Simdak pada laman ini, app.paud-digmas.kemdikbud.go.id. Ketik nama user dan password sesuai akun kabupaten kota, lalu tekan tombol masuk. Lalu, klik pada BOP PAUD sesuai jenis bantuan yang akan dilakukan penarikan data. Pilih penyerapan BOP, pilih input penyerapan. Pilih sekolah, tunggu proses. Nanti akan muncul jumlah peserta didik sesuai data input Dapodik. Lalu, isi jumlah peserta didik sesuai penghitungan bantuan, pilih tanggal realisasi, lalu klik atau pilih simpan. Tunggu sampai proses selesai, nanti satuan pendidikan yang kita pilih tadi tidak akan muncul lagi pada tabel satuan pendidikan untuk input penyerapan dan langsung muncul pada daftar penyerapan BOP. Silahkan ulangi langkah-langkah tadi untuk melakukan laporan penyerapan satuan pendidikan lain, yaitu mengklik satuan pendidikan, isi jumlah peserta didik sesuai bantuan, dan memilih tanggal realisasi, lalu simpan, sampai semua satuan pendidikan yang mendapat BOP terekap pada penyaluran BOP. Apabila sudah tampil pada penyerapan BOP, maka satuan pendidikan sudah bisa melakukan input laporan penggunaan dana pada aplikasi Simdak. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan?
Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. BOP PAUD, membantu operasional pendidikan yang fleksibel dan bertanggung jawab. Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.